Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Metode Eksperimen. Adapun yang pertama yang menjelaskan tentang pengertian metode eksperimen akan dijelaskan oleh Saudara Razikin. Yang kedua, jenis-jenis metode eksperimen. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan yang kedua dijelaskan oleh Maya Sari. Saya sedikit akan menjelaskan apa itu metode eksperimen. Nah, metode eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan lebih dalam penelitian eksakta. Nah, menurut sejarah, seorang navigator Inggris bernama Sir Humphrey Lee dan seorang dokter dan ahli bintang Italia bernama Galileo Galilei merupakan bapak dari metode eksperimen. Nah, eksperimen adalah observasi di bawah kondisi buatan, di mana kondisi tersebut dibuat diatur oleh peneliti. Dengan demikian, penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian menggunakan metode eksperimen dapat menggunakan beberapa metode, dan hari ini kita akan membahas 4 jenis metode eksperimen. Yang pertama ada pra-eksperimen atau pre-eksperimental. Dalam pra-eksperimen ini dia dikatakan sebagai eksperimen, namun belum dikatakan sebagai eksperimen sungguhan, karena dalam pra-eksperimen merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan, karena rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Adapun pendapat Frankel dan Norman tahun 1993, mereka menyebutkan bahwasanya eksperimen pra-eksperimen ini dianggap sebagai eksperimen yang lemah, dan ini yang paling lemah karena eksperimen ini jenis ini hanya dapat digunakan untuk penelitian latihan saja, tidak bisa digunakan untuk penelitian akademik, penelitian kebijakan, pengembangan ilmu atau sejenisnya. Adapun yang kedua yaitu eksperimen murni atau true experimental. Dalam eksperimen murni atau true experimental ini menguji variabel bebas dan variabel terikat yang dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Jadi true experimental ini adalah eksperimen yang sebenar-benarnya sudah dapat dikatakan eksperimen sungguhan, karena dalam desain eksperimen ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true experimental ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Mungkin ini 2 dari jenis metode eksperimen yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya Sari. Kemudian saya akan melanjutkan dari penjelasan jenis eksperimen. Eksperimen yang ketiga itu ada eksperimen kuasi atau kuasi eksperimental, atau juga bisa disebut dengan eksperimen semu. Jadi eksperimen semu ini adalah penelitian yang mendekati percobaan sungguhan, di mana tidak mungkin mengadakan kontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Kegiatan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu. Eksperimen kuasi ini sama halnya dengan eksperimen murni. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, akan tetapi memiliki perbedaan. Kalau eksperimen kuasi ini, penelitian kuasi tidak mempunyai keleluasan untuk memanipulasi subjek. Artinya, random kelompok biasanya dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sebagai kelompok perlakuan dan kontrol. Jadi kegiatan percobaan ini yang bertujuan untuk suatu gejala atau pengaruh yang timbul. Kemudian yang keempat itu ada eksperimen subjek tunggal atau single subject eksperimental.
Jadi di sini eksperimen subjek tunggal, di mana subjek atau prinsipnya bersifat tunggal, bisa satu orang bahkan dua orang lebih. Prinsip eksperimen subjek tunggal ini meneliti individu dalam dua kondisi, yaitu tanpa perlakuan dan dengan perlakuan. Peneliti ini sangat berguna bagi guru yang sedang meneliti atau sedang melaksanakan penelitian terhadap individual peserta didiknya. Dalam penelitian ini kita tidak selalu bisa bekerja dengan kelompok. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan dari metode eksperimen. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang memahami dan memberi tanggapan, mohon diberi pertanyaan dan tanggapannya di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.